Oke, kembali lagi di Forum Timnas. Dan kali ini gue mau membahas preview dua pertandingan Timnas Indonesia yang akan bermain maraton tanggal 8 maupun tanggal 9. Ya, dari dua kelompok usia. Satunya senior akan bermain besok tanggal 8 menghadapi Turkmenistan. Sedangkan U23 akan menjalani laga kualifikasi Piala Asia atau Piala AFC di tanggal 9 menghadapi Chinese Taipei. Oke, kita mulai dulu ke tanggal 8 di mana Indonesia akan berhadapan dengan Turkmenistan di FIFA Matchday. Yang perlu kalian tahu adalah Turkmenistan ini ada di peringkat 138. Oke, peringkat 138, sedangkan Indonesia berada di peringkat 150. Nah, memang secara di atas kertas, secara peringkat Turkmenistan berada di atas kita. Cuman peringkat FIFA itu kalau bedanya let's say 10-20 itu tidak ngaruh sama sekali. Bahkan kita pernah mengalahkan Curaçao. Curaçao itu peringkat 80-an. Itu kita pernah kalahkan. Jadi bukan berarti peringkat di atas kita menandakan mereka lebih baik dibandingkan Timnas Indonesia. Belum tentu. Palestina pun kita bisa tahan imbang. Walaupun secara permainan yang menyaksikan pasti akan sadar bahwa kita lebih unggul dibandingkan Palestina. Padahal Palestina peringkat 90-an. Nah, Curaçao, Burundi pun 141 kita bisa kalahkan. Nah, sekarang Turkmenistan peringkat 138, nggak beda jauh dari Burundi. Harusnya kita bisa meraih kemenangan. Namun seperti yang fungsi dari FIFA Matchday itu apa? Untuk mencari poin dan juga untuk sebagai laga uji coba, ya kan? Laga uji coba, laga persahabatan untuk mengetes squad. Karena kembali lagi fokus kita untuk timnas senior ini berada nanti di Januari targetnya, yaitu di Piala Asia. Bukan juara targetnya. Kalau yang targetin juara terus ya nggak realistis. Tapi target kita di Januari adalah di Piala Asia, minimal kita bisa menunjukkan performa kita, nggak dibantai sama klub-klub lain, nggak dibantai sama Irak, nggak dibantai sama Vietnam, nggak dibantai sama Jepang, tapi kita bisa memberikan perlawanan. Syukur-syukur prestasi terbesar adalah kita bisa lolos dari fase grup, walaupun sebagai runner up, karena juara grupnya kemungkinan besar adalah Jepang. Nah, itu tujuan kita. Maka dari itu FIFA Matchday dibuat untuk mempersiapkan hal itu. Kemarin kita sudah persiapkan mental lawan Argentina. Nah, sekarang persiapkan juga secara gameplay. Kita cari kemenangan, cari poin. Ya, apakah kalau kalah ini akan menjadi suatu hal yang besar? Enggak juga. Ya, kalah it's okay. Seri it's okay, menang it's okay juga, menang malah bagus. Ya, yang terpenting apa? Pemain-pemain yang dipanggil di timnas senior ini harus bisa membuktikan kualitas mereka. Karena tidak akan semuanya ini dipakai nanti di Piala Asia, yakin gue. Karena apa? Timnas senior sekarang itu kan dibentuk berbarengan dengan timnas U23, ya kan, yang akan bermain besoknya. Nah, di timnas U23 ini banyak sekali pemain yang biasa langganan timnas senior. Maka dari itu, di Piala Asia nanti kemungkinan besar ada ya mungkin setengah bahkan pemain dari U23 yang akan bergabung dengan timnas senior. Nah, sehingga setengah pemain dari timnas senior yang sekarang itu kemungkinan tidak dipanggil. Nah, tugas mereka apa? Untuk membuktikan. Sekarang dipanggil nih, diberikan kesempatan oleh STY. Buktikan di lapangan. Walaupun hanya satu pertandingan, tapi kita kan bisa lihat pemain yang benar-benar pengen main untuk timnas bisa menjalankan sistem dengan pemain yang mau untuk main diri sendiri aja. Itu bisa kelihatan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemain-pemain dari timnas Indonesia senior. Ya, secara permainan gue yakin kita bisa kok mengalahkan Turkmenistan. Kita bisa bermain lebih baik dibandingkan Turkmenistan. Kita sudah bisa membuktikan itu. Argentina di babak kedua kita bisa tekan. Nah, kenapa Turkmenistan kita tidak bisa kalahkan? Ya kan? Nah, terus kita ke U23. U23 ini akan menghadapi Chinese Taipei. Kemarin gue nonton Chinese Taipei menghadapi Turkmenistan. Itu kan disiarkan langsung di YouTube-nya PSSI. Gue nonton babak pertama sampai mungkin 5-10 menit di babak kedua. Pokoknya skornya itu benar-benar masih 1-0. Kan skor akhir 4-0. Gue juga rada kaget nih melihat di skor akhirnya ini kenapa bisa 4-0. Padahal pada saat gue tonton itu 1-0. Dan kalau gue lihat secara permainan, Turkmenistan ini nggak ada spesial-spesialnya sama sekali.
Beneran nggak ada spesialnya. Mereka hanya menguasai bola, tapi mereka nggak create banyak peluang. Selama yang gue tonton ya. Mungkin kenapa Taipei kebobolan banyak, mungkin secara stamina drop, secara fokus drop di menit-menit terakhir, di babak kedua mereka sudah ya capean atau gimana. Di situ Turkmenistan lebih mendapatkan banyak space. Tapi selama babak pertama dan di awal babak kedua tidak banyak yang bisa diperbuat oleh Turkmenistan. Maka dari itu, dengan skuad utama kita di kualifikasi Piala Asia 23 ini berbeda dengan AFF kemarin 23 di mana kebanyakan pelapis, tapi di AFF di Piala Asia U23 ini, di kualifikasi Piala Asia U23 ini mayoritas pemain inti. Pemain abroad dipanggil. Nah, ini memunculkan rasa optimisme bahwa kita bisa lolos di Piala Asia nanti. Ya, kita harusnya bisa mengalahkan Chinese Taipei di atas kertas. Walaupun tidak mudah juga. Kita ngomong seperti ini mungkin menyepelekan Chinese Taipei. Kita tidak boleh menyepelekan mereka juga, karena mereka terbukti mampu menahan Turkmenistan hanya menciptakan 1 gol di 40 menit awal lah. Kita generalisasi. Di situ kita harus belajar. Harusnya kemarin STY kalau nggak salah nonton juga pertandingan antara Turkmenistan maupun Chinese Taipei. Di situ dia bisa mempelajari kekuatan dari kedua tim ini dan bisa mengimplementasikannya nanti dengan timnas Indonesia untuk mampu mengalahkan dua tim ini. Plus kita tuan rumah, kita diuntungkan lah dengan itu. Supporter full booking untuk Manahan Solo. Artinya kita punya segala aspek, segala hal mendukung kita untuk bisa meraih kemenangan menghadapi Chinese Taipei maupun nanti tanggal 12 menghadapi Turkmenistan. Jadi kalau kita bahas secara persiapan pun, ini pemain-pemain yang sudah sering bermain di timnas senior, sudah sering bermain bersama, reguler di klubnya masing-masing. Jadi mereka menurut gue sudah tinggal finishing touch, tinggal bagaimana mereka mengimplementasikan di lapangan aja gimana. Dan feeling gue bukan tidak mungkin kita bisa mengalahkan dua tim di kualifikasi, yaitu Chinese Taipei maupun Turkmenistan, karena secara permainan gue lihat kita jauh lebih unggul. Oke. Yang menjadi repot adalah STY ini harus bolak-balik. Ya kan, STY harus bolak-balik. Besok dia harus dampingin timnas senior, besoknya langsung dia dampingi U23. Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah juga untuk STY. Tapi ya itu sudah resiko dia yang mungkin memutuskan hal itu. Ya kita lihat aja apakah timnas kita mampu meraih hasil yang positif. Kalau timnas senior FIFA Matchday menurut gue ya, kalau menang syukur, kalau kalah pun tidak terlalu harus dihajar-hajarin ya, harus dinyinyir-nyinyirin. Tapi kalau AFC U23 ini ya kemungkinan besar optimisme kita bolehlah tinggi. Ya cuman jangan tahu-tahu kita gagal lolos langsung stay out. Belum. Kembali lagi belum. Target utama kita final ujian finalnya itu ada di Piala Asia nanti Januari. Titik. Udah nggak perlu ditawar. Kalau STY di sana berhasil, pertahankan. Tapi kalau STY di sana gagal, patut dievaluasi. Simple itu. Bukan di kualifikasi AFC 23 ini. Karena ini kembali lagi kelompok umur, belum senior. Final timnas itu Piala Dunia. Sepakat? Dan Piala Dunia itu bukan diikuti oleh U23. Bahkan U23-nya Piala Dunia aja nggak ada. Adanya U20. Maka dari itu, U23 ini bagus kita ke Piala Asia, tapi cari pengalaman di sana. Apakah kita mengharapkan juara? Enggak juga. Tapi ambil pelajaran itu, ketemu tim-tim kuat nanti untuk dibawa ke senior. Nah, di senior baru kita berjuang fight. Ya, baru kita benar-benar membuktikan bersaing, bisa bersaing di Asia maupun someday kita nggak ada yang tahu kita bisa bersaing di dunia. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga timnas Indonesia mampu menampilkan permainan yang kita inginkan, bukan hanya menang tapi mempertontonkan permainan yang semestinya. Strategi STY bisa berjalan baik U23 maupun senior. Oke, kalah menang itu kembali lagi bagian dari sepak bola, tapi bagaimana cara mendapatkan kemenangan itu yang jauh lebih penting. Salam sepak bola Indonesia.